katakanlah nanti setahun ke depan ya, ataupun 2 tahun ke depan, harga per satu Cardano-nya 60.000. Nah, kalian udah cocok nih, udah hit TP kalian. Nah, kalian bisa jual semuanya. Nah, oke, sesuai dengan judul, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara mulai investasi kripto di aplikasi Bittime ya guys ya. Nah, jadi video kali ini kita akan bahas step by stepnya ya, mulai dari awal hingga akhir. So, pastikan teman-teman tonton video ini sampai akhir ya, supaya nggak ada informasi yang kalian lewatkan. Nah, sebelum kita praktek ya, di sini saya pengen jelaskan sedikit ya guys ya mengenai Bittime ini, dimana Bittime ini adalah salah satu exchange kripto yang udah legal Bapepti ya guys ya. Jadi setiap transaksi yang teman-teman lakukan di Bittime itu sudah legal ya, kena pajaknya ya guys ya. Jadi tentu kalau misalnya kita bandingkan ya antara kita berinvestasi di exchange kripto legal dengan yang ilegal ya, tentu akan lebih aman kita berinvestasi di exchange kripto legal ya. Tapi tentu ada yang lebih aman lagi. Apa itu? Ya tentu kalau teman-teman ingin menyimpan aset kriptonya dalam jangka panjang ya, misalnya sampai 10 tahun ke depan ya, berarti ya tentu lebih baik teman-teman menyimpannya di cold wallet. Oke? Nah, di sini saya buat video ini itu untuk teman-teman yang masih sangat pemula. Oke? Nah, jadi kita akan langsung bahas saja ya guys ya. Untuk step pertama, ketika teman-teman ingin berinvestasi di aplikasi Bittime ini, tentu kalian harus memiliki akun terlebih dahulu di aplikasi Bittime ya. Buat teman-teman yang udah punya akunnya, kalian bisa login terlebih dahulu ya ke akun Bittime kalian masing-masing. Nah, kalau udah login nanti tampilannya seperti ini. Nah, buat teman-teman yang belum punya akunnya, kalian bisa daftar menggunakan link yang udah saya sediakan di deskripsi video di bawah ini. Di situ juga udah saya cantumkan video pendaftarannya. Ya, kalian bisa tonton video tersebut sampai akun kalian benar-benar terverifikasi seperti akun saya ini ya guys ya. Nah, langkah selanjutnya adalah setelah teman-teman sudah memiliki akun, kalian harus deposit terlebih dahulu di akun Bittime kalian. Ya, caranya gimana? Caranya teman-teman tinggal klik di bagian menu deposit rupiah. Nah, kemudian teman-teman akan diarahkan ke halaman ini. Nah, kalian tinggal klik aja di bagian Bank BCA-nya ini ya. Jadi di sini itu ada beberapa metode pembayaran yang bisa teman-teman gunakan ya. Ada Bank BCA, Mandiri ya, Permata, BRI, CIMB. Nah, jadi kalau misalnya kalian tidak memiliki bank yang tertera di sini, kalian tetap bisa transfer ke bank ini ya. Cuman ya jatuhnya adalah transfer antar bank. Oke? Nah, atau kalau misalnya teman-teman punya e-wallet ya, kalian bisa klik di bagian menu e-wallet. Nah, di sini itu ada beberapa pilihan ya. Ada OVO, QRIS, Dana ya, dan juga Doku Wallet. Teman-teman juga bisa deposit menggunakan e-wallet ini. Oke? Untuk cara depositnya juga udah pernah saya bahas ya videonya ya. Kalian bisa cek aja videonya di playlist yang udah saya taruh di deskripsi video di bawah ini ya. Cara deposit lewat BCA, Mandiri, Dana, semuanya udah lengkap ya. Udah pernah saya bahas di channel YouTube saya. Nah, selanjutnya ya, kalau teman-teman udah berhasil deposit di aplikasi Bittime ini, maka nanti saldonya itu akan teman-teman dapatkan di bagian menu aset ini guys ya. Nah, jadi nanti saldonya itu akan berupa aset kripto IDR guys ya. Jadi berapapun yang kalian depositkan nanti akan muncul di sini. Contoh, teman-teman deposit 5 jutaan, maka nanti di bagian aset IDR-nya ini akan muncul 5 juta. Ya, kalau teman-teman depositnya 10 juta, maka nanti di sini akan muncul 10 juta. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau udah ada saldonya di bagian aset kripto saya ini ya, berupa IDR, nah barulah kita bisa berinvestasi di aplikasi Bittime ini ya. Jadi seperti yang kalian lihat, selain IDR, saya juga memiliki beberapa kripto ya. Ada USDT sebanyak 7 koin ya, ada ARB sebanyak 5 koin. Nah, untuk membeli koin yang ingin kita investasikan, kita bisa klik di bagian menu pasar. Kemudian kita klik menu IDR ya. Nah, di sini kita cari terlebih dahulu nih ya. Kita pelajari terlebih dahulu sebelum kita membeli sebuah koin ya. Apakah koin tersebut ke depannya ya, dalam jangka waktu investasi kita itu akan semakin naik atau tidak. Nah, ini kita bisa pelajari guys ya. Kedepannya itu kira-kira project apa yang ingin mereka buat ya, bagaimana ekosistemnya, apakah project yang mereka buat itu akan sangat dibutuhkan oleh orang lain. Nah, hal-hal seperti itu sangat terhubung ya dengan harga koin mereka ya, sehingga kalau memang project yang mereka buat ya, komunitas yang mereka bangun itu semakin kuat,
pasti deh, dan tentu harga koin mereka juga akan meroket ke depannya. Jadi sebelum kalian berinvestasi, pastikan yang harus kalian pelajari ya guys ya. Jangan teman-teman membeli koin-koin yang memang tidak ada gunanya ya, ataupun tidak memiliki komunitas yang kuat ya. Tentu kalau kalian beli koin-koin tersebut ya jatuhnya cukup berbahaya juga ya dengan modal kalian. Jadi langkah pertama adalah kalian lihat terlebih dahulu ataupun kalian pelajari terlebih dahulu ya, koin apa yang cocok nih kira-kira kalian investasikan dalam jangka waktu beberapa tahun ke depan. Nah, ini sebagai contoh ya, bukan rekomendasi saya membeli ini, tapi ini sebagai contoh aja ya. Kita akan contohkan untuk membeli Cardano ya guys ya. Jadi kita tinggal klik aja di bagian ada ya, ada /IDR ini. Nah, kenapa ada /IDR? Karena kan kita tadi punya saldo Indonesia rupiah. Nah, otomatis kita bisa membeli adanya ini dengan saldo IDR kita ya. Nah, jadi kalau kita udah diarahkan ke halaman ini, kita tinggal klik beli. Nah, selanjutnya ya, kita tinggal klik di bagian menu batas pesanan ya. Ini kita ubah menjadi pasar supaya kita bisa mendapatkan langsung asetnya ya. Nah, kemudian kita tinggal tentukan berapa ada yang ingin kita beli ya. Di sini saya punya saldo IDR sebanyak 450.000, sedangkan per satu adanya itu adalah 15.000 ya. Contoh, kita akan coba membeli sekitar 10 ada. Nah, kalau udah kita tinggal klik beli ada, lalu silakan masukkan PIN dari aplikasi BitTime kalian. Nah, oke, maka pesanan berhasil ya guys ya. Nah, selanjutnya kita bisa kembali ke menu aset. Nah, begitu kita kembali ke menu aset ya, seperti yang kalian lihat di bagian aset kripto saya di sini, selain tadi ada USDT, ARB dan IDR, di sini kita juga ada aset kripto tambahan ya, yaitu Cardano ya guys ya, yang barusan kita beli. Dimana tadi kita membelinya itu sebanyak 10 koin ya guys ya. Nah, jadi kalau sudah teman-teman beli seperti ini dan asetnya udah masuk ke aset kripto saya ya, artinya kalian udah bisa untuk mulai istilahnya berinvestasi lah ya di aset kripto Cardano ini. Dan lagi-lagi saya mau ingatkan, ini bukan rekomendasi koin ya. Jadi ini saya gunakan sebagai contoh saja ya guys ya. Oke. Nah, langkah selanjutnya yang perlu kalian pahami adalah ada dua strategi berinvestasi ya guys ya. Dua strategi yang paling umum yang digunakan oleh orang ya. Yang pertama adalah strategi DCA ataupun dollar cost averaging. Nah, bagaimana sistemnya? Sistem dollar cost averaging adalah sistem menabung guys ya. Jadi contoh misal teman-teman suka nih dengan koin Cardano ya, kalian udah baca penjelasan koinnya ini udah wah kedepannya dia bakal membuat sesuatu yang luar biasa nih misalnya ya. Nah, kalian pengen nabung terus. Nah, sistem DCA ini itu adalah sistem yang kayak kalian menabung saham gitu guys ya. Jadi kalau misalnya teman-teman gajian katakanlah setiap tanggal 1 nih. Nah, kalian pengen nabung ataupun kalian pengen beli Cardano setiap tanggal 1. Nah, itu bisa guys ya. Jadi misal tanggal 1 ini kalian beli 200.000 ya. Tanggal 1 bulan depan beli 200.000 lagi. Nah, tanggal 1 bulan depannya lagi 200.000 lagi. Nah, bisa seperti itu ya. Atau kalau misalnya gajian kalian itu per minggu. Nah, bisa juga ya, hari Senin ini beli 200.000 ya. Senin depan 200.000 lagi ya. Senin depannya lagi 200.000 lagi. Nah, bisa seperti itu juga. Atau kalau misalnya kalian pengen nabung per hari, bisa juga ya. Hari ini misalnya beli 50.000, besok 50.000, besok 50.000. Nah, itu bisa juga guys ya. Jadi DCA ini nggak ada patokannya ya. Kalian bisa nabung kapanpun kalian ada duit. Ya, misal teman-teman ada duitnya itu 2 bulan sekali ya, ataupun 3 bulan sekali juga nggak masalah ya. Itu adalah strategi dollar cost averaging. Dan kapan sih bang kita jualnya? Nah, kapan kita jualnya itu tergantung dari kapan kalian menghargai koin ini. Contoh misalnya nanti dia udah naik 4 kali ya. Yang awalnya harganya per satu Cardano saat ini 15.000, katakanlah nanti setahun ke depan ya, ataupun 2 tahun ke depan harga per satu Cardano-nya 60.000. Nah, kalian udah cocok nih, udah hit TP kalian. Nah, kalian bisa jual semuanya. Nah, seperti itu ya cara mainnya ya. Itu strategi pertama. Nah, strategi kedua adalah ada yang namanya sistem lump sum. Nah, apa itu lump sum? Lump sum itu adalah di mana teman-teman menempatkan uang kalian pada koin ini itu langsung banyak di awal. Contoh ya, teman-teman punya uang 100 juta nih ya. Kalian lihat harga Cardano saat ini itu 15.000 dan menurut kalian setahun ke depan harganya itu bakal jadi 4 kali ataupun 60.000. Nah, kalian tinggal beli aja 100 juta nih ya di awal. Ya, di awal tahun ini Cardano sebanyak 100 juta dan kalian tinggal hold aja. Kalian nggak usah apa-apain, kalian nggak perlu nabung. Nah, nanti di akhir tahun ya, ataupun 2 tahun ke depan waktu harga Cardano udah 4 kali. Nah, teman-teman bisa langsung jual semua Cardano kalian ya, dan kalian udah bisa langsung dapat untung dari sana. Nah, itu dia ya, dua sistem ya bagaimana caranya teman-teman berinvestasi di aplikasi BitTime ini.
Kalau misalnya teman-teman nggak paham, kalian bisa ulangi aja lagi video ini ya guys ya. Nah, kemudian muncul pertanyaan, Bang, kalau cara jualnya gimana nanti kalau misalnya kita udah untung? Nah, untuk cara jualnya, teman-teman tinggal klik lagi di bagian menu trade. Nah, kemudian kalian tinggal klik jual ya. Pastikan terlebih dahulu di sini kalian jualnya ada /IDR ya. Jadi nanti begitu terjual, saldonya itu masuk ke IDR kalian lagi. Nah, kalian klik jual ya. Nah, kemudian di bagian batas pesanan ini kalian ubah menjadi pasar. Nah, kemudian kalian tinggal tentukan berapa koin yang kalian jual. Misal kita punya 10 tadi ya. Kita jual semuanya. Kalau udah, kita tinggal klik jual ada. Nah, maka pesanan berhasil ya. Kita bisa coba kembali ke menu aset. Nah, begitu kita kembali ke menu aset ya, si Cardano-nya ini udah hilang ya, dan saldonya otomatis dia akan masuk ke bagian saldo IDR kalian kembali. Nah, kalau saldonya udah menjadi IDR ini ya, kalian bisa melakukan penarikan ke akun bank kalian. Ingat ya, hanya saldo yang berupa IDR yang bisa ditarik ke rekening bank. Jadi kalau misalnya saldo kalian masih berupa koin kripto kayak USDT, ARB, nah ini kalian jual dulu kayak tadi ya. Setelah saldonya masuk ke IDR, baru saldonya bisa kalian withdraw. Nah, cara withdrawnya gimana? Cara withdrawnya teman-teman tinggal klik menu IDR. Nah, kemudian kalian klik menu penarikan. Nah, kalian di sini disuruh untuk menambahkan kode Google Authenticator ya. Nah, baru nanti teman-teman bisa WD. Nah, jadi untuk video WD-nya nanti akan saya buatkan video khusus lah ya, bagaimana cara withdraw di aplikasi Bittime ini. Oke? Saya rasa udah cukup jelas ya guys ya, video bagaimana cara berinvestasi kripto di aplikasi Bittime ya. Dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan seputar video kali ini, kalian bisa tanyain aja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Nanti kalau saya bisa jawab, saya akan bantu jawab pertanyaan kalian. Demikian video dari saya.